bagaimana cara ibadah orang sakit. Karena mengapa ini saya ulang-ulang? Pernah saya jelaskan di beberapa tempat. Saya pernah berkunjung ke rumah sakit, ada orang yang tak sembahyang ketika sakit. Akhirnya mati. Mati itu mati tak sembahyang. Jadi saya pun agak kesal juga dengarnya, karena alasan bapak ini, kenapa tak sembahyang pak? Alasan dia merasa tak sah sembahyangnya, untuk apa gitu. Dia merasa tak sah sembahyangnya, akhirnya dia tak sembahyang. Kenapa tak sah sembahyangnya pak? Pertama saya kateter terpasang katanya. Habis itu saya pakai pampers. Habis itu saya tak bisa kena air. Habis itu saya stroke, tak bisa bertayamum. Habis itu saya tak bisa berdiri. Kasur tempat saya berbaring ini tidak tahu arahnya ke arah kiblat atau enggak arah kiblat. Kadang kalau orang awam masuk akal juga gitu. Dia merasa tidak sah sembahyang, jadi dia merasa sia-sia sembahyang itu. Tak lama kedengaran pula bapak itu mati. Itu yang kita kesalkan. Artinya bapak itu akhir hidupnya dia tak sembahyang. Itu su'ul khotimah lah. Bapak ini rajin ke masjid. Enggak di sini lah ya, tempat lain. Kalau di sini pasti orangnya udah alim-alim. Bapak rajin ke masjid. Pagi, siang, malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, masjid. Pas sakit enggak sembahyang. Rupanya sakitnya sakit mematikan. Mati dah setelah itu. Itu kategorinya apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya su'ul khotimah lah. Mati tak sembahyang apa pula? Mati tak sembahyang, mati su'ul khotimah lah. Cuman yang kita sayangkan itu adalah dia bukan tak mau sembahyang, karena dia merasa untuk apa sembahyang gitu. Tak ada gunanya, sia-sia gitu. Jadi perlulah kita untuk mengkaji itu. Nah, sebelum nanti kita masuk ke dalam hal-hal lain. Sebenarnya orang sakit itu termasuk orang yang bisa dapatkan keringanan dalam beribadah. Dapat keringanan dalam beribadah. Keringanan dalam ibadah ini ada yang wajib diulang, ada yang tak wajib diulang. Keringanan dalam beribadah, ini kita khusus sholat aja. Keringanan sholat itu ada yang wajib diulang, ada yang tak wajib diulang. Termasuk sakit, gara-gara sakit kita dapat keringanan, ada yang wajib diulang, ada yang tak wajib diulang. Bapak pernah nggak ngulang sholat? Ada kan sholat yang wajib diulang? Bapak tadi sholat subuh tadi gimana niatnya? Usolli fardhu subuhi rakaataini ma'muman adaan lillahi ta'ala. Ada masanya Bapak adaan kan diganti itu. Jadi i'adatan, ini sering saya jelaskan di mana-mana. I'adatan. I'adatan itu apa? Mengulang sholat. Jadi pertanyaannya adalah kapan i'adatan itu? Sholatnya itu ngulang itu kapan? Sholat ngulang itu ada dua kemungkinan. Ngulang wajib, ngulang sunnah. Ngulang yang sunnah itu adalah Bapak sholat sendiri di rumah, lalu Bapak temukan di masjid orang masih sholat berjamaah. Bapak ulang sembahyang balik supaya dapat pahala lebih banyak. 27 kali lipat berjamaah. Hukumnya sunnah mengulang seperti ini. Tapi ada yang ngulangnya hukumnya wajib. Wajib diulang. Yaitu sholat yang sudah dilaksanakan, tapi tidak sah. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Tak sengaja contohnya apa? Nah, kalau tak sengaja berarti memang tak sah dia. Gitu. Artinya ketemu sama dia ada tai di celananya, misalkan setelah dia sholat. Ada yang memang sengaja sembahyang, tapi sembahyangnya tak sah, tapi tetap sembahyang. Cuman itu. Kalau waktu sholat sudah masuk, tidak ada alasan untuk tidak sembahyang. Kecuali jamak ya, nanti digabung di yang lain. Kalau tidak jamak, asalkan waktu sholat sudah masuk, tidak ada alasan untuk tidak sembahyang. Baik sah ataupun tidak sah. Apa contohnya tidak sah? Kan banyak syarat sah sholat. Tutup aurat. Berwudu, tak bisa berwudu, bertayamum.
Kalau tak bisa wudhu dan bertayamum, berarti kan tak terpenuhi syarat sah sholatnya. Suci dari najis, menghadap kiblat, dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya adalah, apa contoh orang sembayangnya tak bisa sah? Tak bisa sah. Apa contohnya? Banyak contohnya. Misalkan pakaiannya bernajis. Seperti orang sakit tadi, tak bisa sah sembayangnya. Kenapa tak bisa sah sembayangnya? Ya tadi, pempes. Kan najis di sini tuh. Tidak sah sembayang orang kalau ada najis. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya sering contohkan orang sembahyang zuhur di kantor. Rupanya dia ketika kencing, ya, celananya kena rembes-rembes pipis. Kan najis itu. Tapi kalau pulang, dia tidak sempat pulang. Habis waktu zuhur kalau dia pulang. Maka dia sembahyang pakai celana bernajis tadi. Walaupun tak sah sembahyangnya, tapi wajib dia sembahyang. Li hurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jadi tetap sholat. Sholat di dalam bus tak sah atau tidak? Tidak sah sholat dalam bus. Mana kiblatnya? Sedang syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Berwuduknya pun tak bisa. Bertayamum apalagi tak bisa bertayamum di dalam bus karena ber-AC dan lain-lain. Tak sah sembahyangnya, namun dalam bus wajib sembahyang kalau udah masuk waktunya. Tak ada harapan untuk berhenti busnya, sembahyang. Tapi sembahyang-sembahyang model begini termasuk orang sakit tadi itu adalah sembahyangnya orang yang untuk menghormati waktu. Istilahnya dalam fikih li hurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Mohon maaf, ada yang sedikit nanti orang banyak tersinggung pula. Salat dalam pesawat itu tidak sah. Maka begitu sampai ke lokasi itu diulang balik. Banyak yang membuat dia tidak sah. Di antara yang membuat tidak sah, ada ulama mensyaratkan tidak boleh salat dalam ketinggian. Bukan masalah bisa berwudu atau tak bisa berwudu saja. Nah, gitu. Maka orang yang sholat tidak sah ini, begitu dia mampu untuk melaksanakannya lagi, dia ulang balik sholatnya tadi. Termasuk orang sakit tadi. Sakit dia, pakai pempes dia sholatnya. Kalau Allah takdirkan dia sehat. Kalau Allah takdirkan dia sehat. Kalau Allah takdirkan dia sehat, tidak ada utang dia sama Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Kalau takdirkan dia sehat, begitu dia sehat, diulangnya sholatnya balik. Usolli fardhu subuhi rakaataini i'adatan lillahi ta'ala. Adaannya diganti dengan i'adatan. Mengulang karena Allah Ta'ala. Hitunglah berapa sholat yang tak sah dia kerjakan. Jadi kalau tak sah untuk apa sholat? Untuk menghormati waktu. Mau mati kita setelah itu, tidak ada utang kita sama Allah. Tapi kalau sehat Allah buat kita, wajib diulang balik. Nah, ini masalah ketentuan orang yang tadi sholatnya tak bisa sah. Apa yang tak bisa bikin sholat tak bisa sah? Faqidut tahuraini. Itu tak sah sholatnya. Faqidut tahuraini itu wajib diulang. Apa faqidut tahuraini? Tak bisa wudu, tak bisa tayamum. Ada istilahnya faqidut tahuraini. Orang yang tidak bisa berwudu, tapi tak pula bisa bertayamum. Kalau masih bisa bertayamum, tak perlu diulangnya sholatnya. Tapi kalau tak bisa pun bertayamum pun tak bisa juga, dia sholat tapi sholatnya diulang balik. Orang tersandar di rumah sakit. Gak bisa ngapa-ngapa. Dokter melarang dia menggunakan air. Tidak pula bisa bertayamum. Maka orang seperti ini disebut istilahnya faqidut tahuraini. Orang yang kehilangan dua alat bersuci. Yaitu air dan debu. Maka orang seperti ini tetap sholat meskipun tak bersuci sama sekali. Namun jika Allah takdirkan dia sehat, dia hitung berapa kali dia sholat tidak sah tadi. Dia ulang balik. Kalau mampu dia mengerjakannya sekaligus, dikerjakannya sekaligus sampai selesai. Kapan saja waktunya bebas. Asalkan sehat dia. Sama seperti orang tadi ke Medan dia. Naik bus makmur. Pengalaman saya lebih enak naik LS lagi daripada makmur kalau masalah sholat subuh. LS ini walaupun itu masih mau dia berhenti. Kalau makmur tidak mau dia berhenti. Tiba-tiba udah habis saja subuh gitu.
Sembayang kita dalam bus itu, gimana pun caranya, wudhu tidak bisa, tayamum tak bisa, ngadap kiblat tidak bisa, tidak sah sembayangnya. Bayang kita. Nanti sampai ke lokasi jam 10 pagi, ambil wudhu balik, sembayang balik. Subuh tadi diulang balik. Walaupun udah jam 10, dah sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengulang karena Allah Ta'ala. Sembahyang subuh 2 rakaat. Nah, itu namanya ngulang itu. Kalau mengqadha udahlah, ada sering kita jelaskan masalah mengqadha. Jadi adaan, qadhaan, i'adatan. Salat kita tadi niatnya tadi itu kalau subuh tadi itu, kalau adaan maksudnya salat yang dikerjakan pada waktunya. Kalau qadhaan udah habis waktunya baru salat kita. Sebelum subuh jam 8 pagi dah, enggak ada subuh lagi. Qadhaan itu. I'adatan udah dikerjakannya diulangnya balik. Nah, itu namanya i'adatan itu. Jadi orang sakit ini jangan sampai tak sembahyang, cemana pun caranya sembahyang. Cuman ada yang diulang, ada yang tak diulang. Nah, itu dia. Nah, asalkan ada syarat sah tak terpenuhi, ulang. Tapi kalau sekedar wudhu diganti dengan tayamum, tak perlu diulang. Berdiri, pindah ke duduk, tak perlu diulang. Tapi kalau karena berdiri pindah ke duduk, bukan syarat sah. Syarat sah itu apa saja? Syarat sah itu badan suci dari najis dan hadas. Berwuduk dia. Tak ada najis di badan dia. Itu syarat sah namanya. Menutup aurat. Nah, itu syarat sah itu. Ada 3. Apalagi menghadap kiblat. Itu syarat sah itu. Nah, masuk waktu sholat. Syarat sah itu. Nah, 5 syarat sah sholat. 5 ini tak terpenuhi. Maka sholatnya dikerjakan tapi ulang balik. Tapi kalau sekedar wudhu diganti dengan tayamum, tak perlu diulang. Berdiri tak mampu lalu dia duduk, tak mampu duduk dia miring solatnya, mereng berbaring, tak perlu diulang solatnya. Solat ini berdiri, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk berbaring. Berbaringnya seperti apa? Miring kanan, kepala menghadap kiblat. Tak bisa miring, menelentang, menghadap kaki menghadap kiblat. Tak bisa menelentang, kepalanya yang bergerak-bergerak ketika sholat. Tak bisa kepalanya bergerak, matanya sholat. Tak bisa matanya sholat, namun masih hidup hatinya sholat. Hatinya tak bisa juga, kita sholatkan dia. Yang penting dia sholat. Nah, tak bisa dia sholat, masih ada jasadnya disolatkan. Nah, tapi tadi, yang syarat sahnya tadi itu, cuma 5 itu saja. Tak terpenuhi 5 itu, ulang balik sholatnya.